Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa wasallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrat dan karunia-Nya kita semua bisa bertatap muka melalui pembelajaran daring dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita dalam mencari ilmu dan menjadikan kita sebagai insan-insan yang istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas aspek akidah tentang iman kepada kitab Allah, dari mulai pengertian, sikap perilaku, dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana telah kita maklum bahwasanya iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Untuk standar kompetensinya ialah meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Sedangkan kompetensi dasarnya, para siswa dituntut mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah, serta mampu menerapkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut. Bagian yang pertama, kita ketahui bahwasanya perkataan iman itu diambil dari kata kerja amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan. Membenarkan itu sendiri ialah mengakui dan menerima apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Sedangkan iman, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah secara istilah ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, agar kitab-kitabnya tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke alam dunia yang berjumlah 104, yang 100 itu berbentuk suhuf, yang 4 itu berbentuk kitab, tujuannya sama, yakni sebagai pedoman hidup umat manusia, sebagai peta kehidupan manusia agar manusia dalam menjalani kehidupannya senantiasa mendapatkan sa'adah di dunia wal akhirah, yakni kebahagiaan dunia dan kebahagiaan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an, yaitu yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, serta adanya sohipah atau lembaran-lembaran firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Syed, ya, lembaran-lembaran tersebut sama tujuannya adalah sebagai pedoman hidup manusia, yang kesemuanya itu disempurnakan dengan Al-Quran,
Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah hukumnya fardu ain, yakni tidak bisa ditinggalkan ataupun tidak bisa diwakilkan. Semua umat manusia wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, baik kitab-kitab sebelumnya ataupun kitab-kitab yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya dilalui. Adapun orang yang mengaku beriman ataupun beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, itu dapat dianggap orang yang murtad. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran? Nah, cara mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran itu adalah imannya secara ijmali atau secara keseluruhannya saja, tanpa mengetahui secara tafsil. Nah, adapun kita mengenal Al-Quran ataupun iman kepada kitab Al-Quran itu dituntut adalah secara tafsil atau terperinci. Makanya dari mulai tata cara membacanya, ilmu tajwidnya, ya, mengucapkan hurufnya, dan mengetahui hukum-hukumnya, mengkaji ayat-ayatnya secara kosakata ataupun secara keseluruhan, kemudian mengetahui isi kandungan, sampai kita mampu mengamalkan daripada isi Al-Quran tersebut. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Al-Quran sebagai kalamullah. Kitab Taurat yang disebut Old Testament atau Perjanjian Lama berisi kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamah, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Cukup kita hanya mengetahui secara ijmali atau secara globalnya saja. Kitab Jabur juga sama, yang disebut dengan Mazmur yang berisi 150 nyanyian yang disenandungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disenandungkan oleh Nabi Daud Alaihissalam, yang berisi nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, adanya ratapan-ratapan para jamaah, ratapan dan doa-doa individu, serta nyanyian untuk raja. Kalau dalam Islam kan dalam Al-Quran itu yang namanya mungkin najat, ya, gitu. Kemudian Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh murid Nabi Isa yang sudah memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka itu adalah diantaranya murid Nabi Isa alaihissalam, Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Nah, dalam kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dahulu. Di antaranya adalah Injil Barnabas, yakni Injil yang dikarang oleh Barnabas, yang ajarannya yaitu Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Ini sama persis dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya yang disalib itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, barrafa'ahullahu, akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Makanya yang disalib itu adalah muridnya Nabi Isa. Yang kedua, Yesus bukan anak Tuhan, tetapi Rasul Allah. Kan orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Islam mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan Yesus itu anak Allah, gitu kan. Ya, bagi kita tidak, tetapi Yesus itu adalah utusan Allah. Kemudian putra Nabi Ibrahim yang disembelih itu adalah Ismail, bukan Ishak. Nah, itu ada kesamaan dalam Injil Barnabas mengenai kebenaran yang sesuai dalam ayat Al-Quran. Kemudian bagaimana sikap kita berperilaku beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, yang pertama ialah mengakui dan menghormati
kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, mengakui adanya ya terhadap kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnas. Quran surah Ali Imran ayat 3-4, yang artinya, dan dialah Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama. Kenapa? Karena kitab-kitab Allah terdahulu, yang 4 kitab tersebut ya diringkas menjadi satu kitab, itu isinya dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran tersebut yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surat, itu dikumpulkan, diringkas menjadi satu surat isi kandungannya. Kemudian satu surat tersebut adalah surah Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah tersebut dihimpun, diringkas isi kandungan keseluruhan dalam satu ayat, yakni basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat basmalah yang berjumlah 19 huruf, kemudian dihimpun dalam satu huruf, yakni ba, dalam kalimat ataupun lafaz basmalah, bismillahi. Ba-nya itu adalah taluknya bikana wa makana wa biyakunu mayakunu, yang artinya yang sudah, yang sedang, dan yang akan terjadi, kudrat ataupun kehendak Allah. Makanya Al-Quran berbicara bukan saja hari ini, tapi Al-Quran berbicara masa yang akan datang dan mengatakan sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Makanya Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir. Kemudian meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Jelas ini ya, Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Al-Quran atau dengan Al-Quran ya, yang tadi disebutkan bahwasanya Al-Quran bukan saja menceritakan masa lampau, akan tetapi mendeteksi, membicarakan masa yang akan datang, termasuk kehidupan sesudah kehidupan dunia. Yang kemudian sikap kita berperilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, yakni mampu menjalankan hidup hanya untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah tertera semuanya ataupun perintah Allah kepada manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia terkecuali mereka hanya menyembahlah kepada Allah ataupun menyembah kepadaku, kata Allah. Yaitu di sana tujuannya beribadah, baik ibadah mahdhah ataupun ghair. Kemudian fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah ya, manfaatnya bagi kita. Yang pertama, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Apalagi kalau kita membacanya ya, membaca Al-Quran itu kan, selain mendapatkan berkah, selain mendapatkan pahala, maka akan memperkuat keimanan seseorang. Kemudian berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Kenapa? Karena yang dibacanya ayat Al-Quran. Kenapa? Karena yang dibacanya adalah kalamullah. Yang mana kalamullah tersebut adalah peta kehidupan manusia. Bagaimana cara hidup sesuai dengan Al-Quran. Kemudian adanya ketaatan beribadah dengan benar. Kemudian menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Di sini kita bisa belajar sabar atas musibah ataupun kehendak Allah yang terjadi pada kita. Atau tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah, baik itu nikmat iman yang paling tinggi dan nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat sehat, kita mampu bersyukur karena itu merupakan perintah yang tertera dalam kitab Al-Quran. Perintah sabar juga sama. Dan senantiasa kita mampu menjauhkan sifat dari sifat
arogan, sombong ataupun takabur. Tidak ada yang patut kita sombongkan karena semuanya adalah hak Allah, semuanya adalah pemberian Allah. Maka fungsi beriman kepada kitab ini masuk kitab Al-Quran, maka menjauhkan diri kita dari sifat sombong serta sifat optimis dalam hidup. Kenapa? Sesuai dengan perkataan tadi, Al-Quran relevan sesuai dengan waktu zaman yang sedang dilalui pada saat ini. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yakni mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sudah jelas ini sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan yang berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga. Ini pahala keuntungan bagi mereka yang berpegang teguh terhadap pedoman hidupnya, yakni Al-Quran. Kemudian terdorong untuk meningkatkan kualitas diri, memperhias dirinya, bukan saja memperhias lahir, tapi memperhias dirinya dengan akhlak-akhlak terpuji, dengan akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah. Karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Al-Quran bukan berbicara masalah keakhiratan saja, tapi Al-Quran berbicara tentang teknologi dan kemajuannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inzuru madza fis samawati wal madza fis samawati wal ard. Yang artinya, katakanlah Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya itu adalah perintah kita dari Allah untuk senantiasa membaca, baik itu membaca secara qauliyah ataupun ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, dan membaca ayat-ayat kauniyah, yakni membaca alam semesta. Yang keempat, hikmah daripada beriman kepada kitab-kitab Allah itu ialah memperkuat keyakinan kita kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam pengertian iman secara istilah ialah atas diku bijami ma ja'a bihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang sudah jelas dalam agama, minadini bidurrohti, itu yang dibawa oleh kerasulannya sebagai pedoman kita, yakni Al-Quran. Nah, untuk bukti kemujizatan Al-Quran sebagai kalam Allah, ya, ini buktinya. Yang pertama, struktur bahasanya sangat indah, sampai tidak ada yang mampu menandinginya ataupun membuat kalam-kalam selain kalam Allah. Walaupun makhluk tersebut dari golongan jin ataupun dari golongan malaikat, bahkan dari setan juga tidak mampu menandingi ayat-ayat yang diciptakan oleh Allah, yang melalui ayat Al-Quran. Itu sangat indah. Dari sisi pembacaannya itu kan harus waspada, tidak apa istilahnya cuma asal-asalan, tapi sesuai dengan yang dikaidahkan. Makanya ada ilmu tajwid, ya, itu supaya manusia membaca ayat tersebut supaya benar. Nah, kemudian terdapat isyarat ilmiah, isyarat keilmuan yang terkandung dalam Al-Quran, yakni semua ilmu pengetahuan ya sudah ada dalam Al-Quran, jelas itu, ya, baik itu ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi, ya. Yang ketiga, ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Jadi ajaran Al-Quran itu relevan, up to date, ya, sesuai dengan zamannya. Bukan saja Al-Quran berbicara masa lampau, kisah-kisah orang terdahulu, tapi berbicara masa kini dan masa yang akan datang.
Nah, ini yang keempat, sama ya, adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang yang berada di luar jangkauan akal manusia dan yang akan dialami manusia seperti kehidupan di alam barzah dan di alam akhirat. Jadi Al-Quran sudah berbicara adanya alam barzah, ya, nikmat kubur, siksa kubur, kemudian manusia akan melewati kehidupan sesudah alam ataupun hari kiamat, adanya padang mahsyar, adanya hisaban, ya, adanya timbangan amal, serta menentukan manusia apakah masuk surga ataupun itu sudah dibicarakan dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran masih mengandung mukjizat ataupun keajaiban yang luar biasa bagi umat Islam. Nah, ini ayat Al-Quran ya, yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sebagiannya saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innalakum amila ibrah, yang artinya wallahu a'lamu bimuradi, dan sesungguhnya pada binatang benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semuanya bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Rabb, Tuhan kami, Engkau menciptakan segalanya itu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat bagi umat manusia. Nah, kemudian ayat yang kedua yaitu Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya serta ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, di sini ada perintah mensucikan jiwa kita. Jiwa kita suci, maka akan membawa kepada perilaku takwa kepada Allah, ataupun sebaliknya jiwa kita fasik, adanya noda-noda dosa yang ada di dalam jiwa kita, maka itu akan membawa kepada perbuatan maksiat. Janji Allah, beruntung orang yang mensucikan diri, sebaiknya merugilah orang yang mengotorinya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sikap kita terhadap kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang menjadi nilai ibadah dengan membacanya. Kewajiban kita 3. Yang pertama adalah Iqra, membaca secara luas, yakni membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran, ataupun membaca ayat-ayat Allah yang berbentuk kauniyah ataupun alam semesta, seperti membaca teknologi bermanfaatnya bagi kita yang hakikatnya Allah ciptakan, yang dalilnya sudah ada dalam Al-Quran. Kemajuan teknologi tersebut tinggal kita mampu mentafakuri, merenungkan hal tersebut. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran ialah alam, mengetahui, baik mengetahui isi kandungan, mengetahui perintah ayat tersebut, ataupun ayat tersebut berbicara tentang larangan, supaya kita mampu mengamalkan ataupun mampu meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ikmal, perintah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Rasulullah sebagai modelnya dalam satu keterangan mengatakan kana khuluqul Quran. Terbukti Rasulullah anaknya itu adalah Al-Quran. Baik, kita dituntut untuk senantiasa mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran sedikit demi sedikit, supaya kita dalam hidup senantiasa di bawah naungan Al-Quran,
mendapatkan rahmatnya Allah, senantiasa didampingi keistiqomahan kita dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.